أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan pada kemana itu yang para banser yang gemar membubarkan pengajian? Seharusnya para banser ini harus membubarkan acara yang seperti ini. Apalagi kita di Indonesia ini yang katanya bermazhab Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i tersebut jelas telah mengharamkan alat-alat musik. Itu imam yang 4 berpendapat haram. Saya ngomong, mau milih madhab yang mana Anda ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad, ihbati fillahi, azanillahu ayakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan kitab yang sangat agung, petunjuk bagi kita semua teman-teman ya. Dari kitab Al-Quran inilah kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kita tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran ini teman-teman ya, petunjuk bagi kita sebagai seorang muslim. Dan kita juga telah mengetahui tentang kemurnian dari Al-Quran ini. Dari awal 1400 tahun yang lalu sampai hari kiamat nanti, kitab Al-Quran ini akan terus terjaga kemurniannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr, yaitu ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula akan memeliharanya. Jadi kemurnian Al-Quran ini akan terpelihara sampai hari kiamat nanti teman-teman ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memeliharanya. Namun bagaimana teman-teman ya, jika Al-Quran ini, yaitu kitab pedoman kita sebagai seorang muslim, itu dibaca atau dikolaborasi dengan musik. Yang jelas-jelas musik ini sepakat teman-teman ya, 4 imam mazhab telah mengharamkannya. Tapi bisa-bisanya Al-Quran yang sangatlah agung ini malah dikolaborasi dengan sesuatu yang haram. Seperti video yang akan kita simak berikut ini, di mana ada segerombolan orang yang melantunkan ayat Al-Quran dengan langgam Jawa serta diiringi dengan alat-alat musik. Na'udzubillah teman-teman ya. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita langsung simak saja videonya teman-teman ya. Selain diiringi dengan musik teman-temannya, di sini juga ada perempuannya, yaitu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Coba kita langsung simak videonya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdengar teman-temannya seperti langgemnya orang Jawa, dan terlihat lantunannya tidak seperti biasanya teman-temannya. Coba kita simak lagi videonya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Terdengar teman-temannya di video yang kita simak ini memang terdengar seperti sedih kedengarannya, tapi sebenarnya ini adalah kebodohan yang nyata. Karena jelas-jelas
Al-Quran itu tidak bisa disatukan atau dikolaborasikan dengan sesuatu yang haram. Dan 4 imam mazhab telah sepakat bahwa musik ini haram hukumnya. Dan di saat acara seperti ini teman-temannya, kemana MUI? Jelas-jelas ini penyimpangan di dalam agama Islam. Apakah yang seperti ini yang disebut dengan standarisasi? Dan pada kemana itu yang para banser yang gemar membubarkan pengajian? Seharusnya para banser ini harus membubarkan acara yang seperti ini. Seharusnya kita sebagai seorang muslim paham tentang keharaman musik ini. Apalagi kita di Indonesia ini yang katanya bermazhab Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i tersebut jelas telah mengharamkan alat-alat musik. Nah, apalagi jika musik tersebut dikolaborasikan dengan membaca ayat Al-Quran. Tentu ini suatu penghinaan kepada ayat suci Al-Quran tersebut, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman semua yang masih ragu dengan keharaman musik ini, coba mari kita simak penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang menjelaskan fatwa dari 4 imam mazhab tentang keharaman musik ini. Karena di antara ulama-ulama terdahulu, itu hanya Imam Ibnu Hazm yang menghalalkan alat-alat musik ini. Itu imam yang 4. Dari mulai Abu Hanifah 150. Pada 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, Imam Abu Hanifah. Meninggal 150. Pas meninggalnya Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Maka dikatakan matal imam wa wulidal imam. Meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. Itu imam yang 4 berpendapat haram. Saya ngomong, mau milih madhab yang mana anak ini? Kalau 4-nya haram, ada madhab lain kata dia. Madhab Zahiri itu ngomong halal. Ibnu Hazm Ustaz. Ibnu Hazm nih. Ibnu Hazm ini menyatakan halal. Coba kita lihat kapan Ibnu Hazm lahir dan kapan imam yang terakhir meninggal. Siapa yang tahu Ibnu Hazm itu lahir kapan? Ada yang tahu? Ana harus nyontek juga jemaah. Ibnu Hazm ini beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun ya. Betul. 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun 456. Jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm ini berpendapat bahwasanya musik itu halal. Ana ngomong kira-kira bisa diterima enggak ya? Kalau ana mau ikut hawa nafsu ana waktu itu, ana akan ikut Ibnu Hazm. Tapi setelah dipikir-pikir, masa imam yang 4 nih salah? Kemudian satu imam nih benar. Pendapat dia itu ternyata mendhaifkan semua hadis. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan, kata dia, tunggu nih, mana perkataan Ibnu Hazm? Kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, nggak benar dan palsu. Kok bisa? Masa imam yang 4 nerima hadis palsu sama hadis batil? Ana jadi bingung, kayaknya enggak. Maka kita lihat nih, bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazm semuanya batil dan palsu. Ternyata Ibnu Hazm ini seorang alim ulama yang besar, yang senior, tapi dia bukan ahli hadis. Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau, Imam Bukhari umpamanya. Imam Bukhari mensahihkan hadisnya. Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, mensahihkan hadisnya. Maka ana ngomong, sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah benar yang katanya Ibnu Hazm itu semua hadis tentang musik itu batil dan palsu? Kalaupun ada yang sahih, ya nggak sorry gitu kan, nggak ada penyebutan musik itu nggak ada. Maka di sini kita tidak akan merendahkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah sosok ulama senior
Dan ketika kita mengkoreksi pendapat Ibnu Hazm, kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita. Siapa ente gitu loh. Nah, begitulah teman-teman ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tadi tentang 4 imam mazhab yang mengharamkan tentang alat-alat musik ini. Jadi ulama yang berpendapat tentang kehalalan musik ini adalah cuma Ibnu Hazm. Cuma di sini teman-teman ya, kita sebagai umat akhir zaman itu harus pintar memilih dan pendapat imam mana yang harus kita ambil. Pendapat 4 imam mazhab lah yang tentunya mereka yang lebih kuat tentang keharaman musik ini. Sedangkan Imam Ibnu Hazm ini lahir jauh sebelum 4 imam mazhab tersebut. Jadi untuk teman-teman semua yang masih menghalalkan alat-alat musik, mari kita koreksi lagi dan berpikir lagi pendapat mana yang lebih kuat tentang keharaman musik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.